Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sekarang kita memasuki pertemuan kedua dari pembahasan i'rab. Dan ini adalah bentuk penerapan dari pelajaran nahwu kita. Di nahwu dasar sudah dipelajari berbagai pembahasan penting seputar nahwu. Nah, dalam i'rab ini adalah ilmu terapannya. Ilmu terapan dari nahwu yang sudah dibahas. Sekarang di pertemuan 2 dari pembahasan i'rab. Setelah di bagian awal kita mempelajari i'rab fa'il dan naibul fa'il. Di bagian awal juga sudah dibahas apa saja yang kita sebutkan ketika memproses sebuah kata dalam hal i'rabnya. Ya, itu sudah dibahas, bisa dimurojaah kembali. Nah, sekarang untuk i'rab mubtada dan khabar. I'rab mubtada dan khabar. Nah, pada prinsipnya i'rab marfu'atul asma, isim-isim yang rafa itu sama dengan i'rab pada fa'il. Cuma diubah kedudukannya. Untuk i'rab mubtada ya, ini kita harus ingat lagi bahwa susunan mubtada khabar ialah jumlah ismiyah, yaitu jumlah atau kalimat ya yang diawali dengan isim. Mubtada bisa berupa isim isyarah, isim dhamir berupa nama, isim mausul, isim yang ma'rifah, ataupun isim yang diidhofahkan atau disandarkan. Nah, i'rab mubtada yang berupa isim dhamir, bagaimana itu? Contoh, huwa tabibun. Huwa di sini adalah mubtada. Mubtada yang berupa isim dhamir. Tabibun khabar, dia laki-laki seorang dokter. Nah, dalam hal i'rab huwa adalah dhamirun munfasilun. Dhamir munfasil, kita sebut dia namanya munfasilun. Dhamirun munfasilun. Lalu statusnya dia mabni ya, mabniun 'alal fathi. Dia mabni di atas harokat fathah. Huwa ya kan. Fi mahalli raf'in. Nah, ada ininya. Fi mahalli raf'in. Di tempat isim rafa. Mubtadaun yakni mubtada. Begitu. Jadi nanti diganti ini menjadi hiya misalnya. Hiya tabibatun. Maka sama hiya dhamirun munfasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in mubtada'un. Nah, begitu. Ini untuk i'rab mubtada yang berupa dhamir. Begitu ya. Sebut dulu dhamirnya, dhamirun munfasilun lalu mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in mubtada. Kalau kita ganti di sini menjadi nahnu atibba'u. Kami para dokter. Nahnu ya sama, nahnu dhamirun munfasilun mabniun 'ala dhammi. Nahnu ya, jadi 'ala dhamm, bukan fathi lagi ya, tapi 'ala dhammi fi mahalli raf'in mubtada'un. Begitu ya. Ini pola-polanya sama. Baik. Selanjutnya i'rab mubtada berupa isim alam atau isim zahir ya, nama orang atau benda apapun, alkitabu misalnya. Nah, ini caranya. Muhammadun talibun, yang artinya Muhammad seorang pelajar. Muhammad ini mubtada. Bagaimana mengi'rabnya? Muhammadun, langsung disebut jabatannya sebagaimana sudah dibahas di bagian awal. Mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi.
mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahirah ala akhirih. Bisa sampai dhammah saja. Wa alamatu raf'ihi dhammah az-zahirah ya, li'annahu al-ismul mufrad. Insyaallah ini jelas ya. Ya, dia adalah mubtada marfu, Muhammadun mubtada marfu, tanda rafa'nya dhammah zahirah di huruf terakhir ala akhirih karena dia isim mufrad. Begitu. Kemudian yang berupa isim mausul, alladzi yaqra'ul kitaba Zaidun. Yang membaca kitab adalah Zaid. Alladzi di sini adalah mubtada, isim terletak di awal. Alladzi ismun mausulun, ya disebut statusnya dia isim mausul ya. Namanya dia isim mausul, maka kita sebut ismun mausulun mabniyun ala sukun. Ya, ini kan alladzi, tidak ada harokat di huruf terakhir. Maka mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un. Jadi kita cermati ya, kalau yang bentuknya dia isim mabni, maka fi mahalli raf'in mubtada'un. Tapi kalau dia isim yang mu'rab bisa berubah, maka langsung disebut jabatannya seperti tadi. Muhammadun mubtada'un marfu'un. Nah, tapi kalau kaitannya dia mabni, maka disebut alladzi ismun mausulun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un. Begitu. Kemudian untuk mubtada berupa isim yang dima'rifahkan, isim ma'rifah. Al-kursiyyu maksurun. Kursi tersebut rusak. Al-kursiyyu mubtada ya. Al-kursiyyu langsung mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahirah ala akhirih li'annahu al-ismul mufrad. Insyaallah ini jelas ya. Ya, tinggal langsung disebut jabatannya mubtada'un, kemudian statusnya marfu', tandanya wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahirah ala akhirih li'annahu al-ismul mufrad. Kemudian berupa mudhaf. Ya, i'rab mubtada ketika dia berbentuk mudhaf. Khalu Khalidin ghaniyun. Khal di sini mubtada ya, berupa mudhaf bentuknya. Khalu Khalidin. Pamannya Khalid ghaniyun, kaya. Ya, khabarnya adalah ghaniyun karena dia yang menyempurnakan dari khalu Khalidin ini. Maka khal mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu zahirah ala akhirih li'annahu al-ismul mufrad wa huwa mudhaf. Begitu ya. Ini tentang mubtada. Cara i'rab mubtada. Lalu sekarang tentang khabar. Ya, sudah dibahas pada materi nahwu dasar ya, bahwa khabar itu ada 3. Ada khabar mufrad, ada khabar berupa jumlah ada 2, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kemudian ada khabar berupa syibhul jumlah. Jadi ada 3, kalau didetailkan berarti ada 4. Kalau khabar mufrad ya mudah saja, sama sebagaimana mubtada ya, urutannya sama. Kita lihat. Ibrahimu muhandisun. Muhandisun adalah khabar. Yang namanya khabar mufrad. Muhandisun kita sebut khabarul mubtada. Khabar mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu zahirah ala akhirih li'annahu al-ismul mufrad. Ya, khabar disebut dulu khabar mubtada, kemudian statusnya marfu', lalu tandanya wa alamatu raf'ihi dhammatu zahirah ala akhirih li'annahu al-ismul mufrad. Insyaallah ini jelas ya. Jadi kita melihat dari susunan Ibrahimu muhandisun, muhandisun adalah khabarnya. Jadi khabar mubtada marfu' ya. Ingat ya,
Karena khobar itu dia marfu, maka disebut di sini marfu. Bukan mansub, bukan majrur, tapi marfu. Tanda rofaknya dhammah zahirah di huruf terakhir karena dia isim mufrad. Sekarang khobar yang berupa jumlah. Al-muslimatu yadhhabna. Al-muslimatu yadhhabna. Para muslimat yadhhabna, pergi. Ya, yadhhabna berupa khobarnya ya. Nah, caranya dalam mengi'rab kita sebut dia statusnya ini fi'il. Ya, fi'lun mudhari'un mabniyun 'ala sukun. Mabni 'ala sukun litisalihi binunin niswah. Ini tidak terlalu diperhatikan, tidak masalah ya kalau kita masih baru. Ya. Nah, poinnya sampai sini mabni 'ala sukun litisalihi binunin niswah fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Ya, di tempat isim rafa. Wa jumlah yadhhabna jumlah fi'liyah. Jadi jumlah yadhhabna ini adalah jumlah fi'liyah ya. Fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Ya, dia fi mahalli rafa, khabar dari mubtada. Mubtadanya al-muslimatu tadi. Begitu. Sekarang khabar berupa syibhul jumlah. Khabar berupa syibhul jumlah. Khabar berupa syibhul jumlah. Kalau yang berupa syibhul jumlah, khabar berupa syibhul jumlah, al-firashu 'ala sariri. 'Ala sariri khabar. Ya. 'Ala sariri ini adalah khabar. Kita lihat dalam prakteknya adalah ala harfu jarrin mabni 'ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Ya, mabni 'ala sukun la mahalla, dia tidak punya tempat dalam i'rab. As-sariri, as-sariri isim majrur karena ala. Wa alamatu jarrihi al-kasratu zahirah ala akhirih li'annahu al-ismul mufrad atau ismun mufrad. Boleh. Ya, as-sariri isim majrur karena ala, disebabkan ala. Tanda jernya isim majrur karena ala. Jernya dia tandanya adalah kasrah zahirah. Nah, dan ala sariri wa ala as-sariri syibhul jumlah. Ala sariri ini adalah syibhul jumlah fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Di tempatnya isim rafa, khabarul mubtada. Khabar dari mubtada, begitu. Nah, inilah contoh dari i'rab khobar. Ya, khobar ada 3 tadi dan inilah bentuk terapannya. Demikian yang kita pelajari dari pembahasan i'rab mubtada dan khobar. Insyaallah ini materi yang sedang ya, tidak terlalu berat, terutama jika kita telah memahami benar pembahasan tentang nahwu dasar. Demikian bahasan kita pada pertemuan kedua dari pengenalan i'rab. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menolong kita untuk memahami setiap ilmu yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.